Jadi project merupakan sekumpulan Oke. Objek merupakan sekumpulan modul yang mana sekumpulan modul ini akhirnya akan terbentuk suatu program aplikasi. Nah, file-file yang teman-teman simpan atau proyek yang teman-teman simpan ini biasanya berbentuk atau berakhiran .vbp atau VBP. Seperti itu. Kemudian ada elemen yang kedua itu disebut dengan form. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kemarin tentang form window atau tempat kerja teman-teman. Jadi form itu merupakan suatu objek yang dipakai sebagai tempat bekerjanya program aplikasi. Jadi di form itu teman-teman bisa memasukkan objek-objek apa aja yang akan ditampilkan dalam program aplikasi teman-teman. Nah, ketika teman-teman membuka suatu proyek baru, biasanya itu sudah langsung membuka form window-nya teman-teman. Dan biasanya akan langsung bernama form 1, form 2, form 3 berurutan sebanyak form yang dibuka oleh teman-teman semua. Nah, biasanya juga dalam tampilan form itu ada titik-titik. Titik-titik itu disebut dengan grid. Nah, grid itu sebetulnya membantu teman-teman semua ketika teman-teman ingin meletakkan objek atau kontrol di form tersebut atau di program aplikasi yang nantinya akan ditampilkan oleh teman-teman. Jadi si grid ini membantu apakah objeknya sudah lurus atau tidak dengan objek yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada juga elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga itu disebut dengan toolbox. Nah, kalau teman-teman ingat, toolbox itu adalah yang ada di sebelah kiri di interface dalam Visual Basic 6.0 itu, toolbox itu berisikan alat-alat atau icon-icon yang berisikan objek-objek, yang mana objek-objek tersebut atau kontrol tersebut bisa teman-teman masukkan ke dalam form tadi. Nah, kemudian si toolbox-nya itu bisa teman-teman tambahkan icon-icon lainnya. Jadi tidak hanya tersedia toolbox yang ada di situ saja, tapi teman-teman bisa tambahkan komponen-komponen lain. Cara menambahkannya, tinggal klik kanan di toolbox, kemudian pilih komponen atau pilih add tab. Seperti itu untuk toolbox. Kemudian elemen yang keempat disebut dengan properties. Properties ini digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Nah, kalau teman-teman ingat juga, minggu kemarin saya juga sudah menjelaskan tentang properties window, yang letaknya ada di sebelah kanan, yang ada di tengah, di mana properties window itu adalah tempat kita untuk mengatur atau mengedit objek yang sudah kita letakkan di form kita, seperti itu. Nah, sebetulnya ketika kita ingin men-setting objek yang sudah kita letakkan di form itu tidak melalui properties window itu bisa, tapi caranya dengan memasukkan kode di code window, begitu. Selanjutnya, elemen yang kelima adalah kode program. Nah, kode program ini merupakan serangkaian tulisan perintah yang akan dilaksanakan jika suatu objek dilaksanakan. Jadi kode program ini nanti berisikan kode-kode yang mana si kode tersebut akan berisikan perintah untuk si objek ini tuh mau digimanain sih gitu. Apakah objek ini tuh hanya akan terpampang atau ketika kita memasukkan comment buttonnya ini bisa kemudian link menjadi apa atau berubah menjadi apa. Nah, itu tuh kita masukkan di kode program. Kode programnya itu kita masukkan juga di kode window atau di jendela kode. Seperti itu. Kemudian elemen yang keenam adalah event. Event merupakan peristiwa atau kejadian yang diterima oleh suatu objek. Misalnya kayak klik, kemudian seret, tunjuk, dan sebagainya. Contohnya di sini ada kode private sub comment 1 underscore change dalam kurung seperti itu. Kemudian end sub. Kode program itu sebenarnya menunjukkan event atau peristiwa change atau berubah pada objeknya yaitu comment 1. Nanti di bawahnya akan ada perintah-perintah lainnya seperti itu. Kemudian ada juga elemen yang ketujuh disebut dengan metode atau method. Metode ini merupakan suatu set perintah seperti halnya fungsi pada suatu objek seperti itu. Kemudian metode biasanya akan mengerjakan suatu tugas khusus pada suatu objek. Contoh di sini adalah private sub form. Jadi untuk objek form activate ada text one,
max length sama dengan 6, kemudian nsub. Kode program di atas menunjukkan penggunaan metode maksimal panjang pada objek teks 1 agar tidak lebih dari 6 karakter. Jadi max length ini di sini maksudnya membatasi banyaknya karakter, maksimal panjangnya adalah 6 pada teks 1 yang terletak di form, seperti itu. Kemudian elemen yang ke-8 adalah modul. Modul dapat disejajarkan dengan form, tetapi tidak mengandung objek. Modul dapat berisikan kode-kode program atau prosedur yang dapat digunakan dalam program aplikasi. Kemudian, itu untuk elemen-elemen penting dalam Visual Basic 6.0. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bahasa atau ke dalam kode-kode program dalam Visual Basic 6.0, kita harus tahu dulu tipe data apa yang akan kita gunakan ketika kita membuat suatu objek atau membuat suatu variabel. Terus kita juga harus tahu apakah itu konstanta dan apakah itu variabel. Karena sekarang sudah azan asyar di sini, jadi teman-teman kita akan break dulu azan asar. Setelah azan asarnya selesai, kita akan lanjutkan lagi materi mengenai tipe data, konstanta, dan variabel. Begitu. Oke, kita dengarkan azan tentang mata kuliah pemrograman database. Jadi silakan buat teman-teman untuk menyalakan kembali kamera teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas mengenai tipe data terlebih dahulu. Nah, tipe data itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel atau memanggil variabel pada aplikasi Visual Basic ini. Dengan tipe data ini, kita bisa menentukan nilai apa yang akan kita masukkan pada variabel tersebut. Dalam merancang suatu program aplikasi, kita harus tahu tipe data apa yang akan kita gunakan. Nah, karena ketika kita salah atau ketika kita tidak tepat menentukan suatu tipe data, program aplikasi itu bisa saja tidak berjalan dengan baik atau error, atau kadang si aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan tujuan utama kita. Seperti itu. Nah, tipe data itu terdiri dari 3. Yang pertama ada tipe data varian, yang kedua tipe data lainnya. Tipe data lainnya itu banyak sekali tipe data. Dalam tipe data lainnya itu seperti numerik, string, kemudian boolean, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Dan yang terakhir merupakan tipe data buatan sendiri. Yang pertama kita akan bahas mengenai tipe data varian. Nah, tipe data varian ini merupakan tipe data kombinasi yang dapat digunakan sebagai tipe data string maupun tipe data numerik. Jadi tipe data varian ini merupakan tipe data yang sangat umum di mana data dengan menggunakan tipe ini bisa digunakan. Jadi bisa teman-teman masukkan model apa saja atau tipe data apa saja pada tipe data varian ini. Jadi bisa terdiri dari numerik, string, atau misalnya alfabet, number, karakter, dan lain sebagainya pada tipe data varian ini. Nah, jadi ketika teman-teman menentukan tipe data apa yang akan teman-teman gunakan secara khusus, itu ada suatu perintah, yaitu perintahnya adalah AS atau S, itu untuk menentukan tipe data varian apa yang akan teman-teman gunakan. Nah, ketika teman-teman tidak menggunakan perintah tersebut, maka secara default, Visual Basic ini akan menentukan variabel itu menjadi tipe data varian. Jadi kalau teman-teman tidak menuliskan, contohnya seperti yang tertulis dalam contoh di bawah, private sub form activate dim harga. Nah, di harganya itu, di variabel harga itu tidak menggunakan perintah AS atau perintah S. Maka secara default, variabel harga itu akan diklasifikasikan sebagai tipe data varian. Begitupun dengan variabel jumlah dan variabel total harga. Seperti itu. Kemudian ada tipe data lainnya. Tipe data lainnya seperti tadi sudah disebutkan, ada tipe data numerik. Tipe data numerik ini digunakan untuk menyimpan data yang berupa angka saja. Jadi tidak boleh ada huruf ataupun karakter pada tipe data numerik. Jadi ketika teman-teman nanti menggunakan tipe data numerik pada variabel A, tapi kemudian teman-teman memasukkan suatu
abjad, nah itu nanti tidak akan ter-read ketika di-run atau tidak akan terbaca oleh program tersebut ketika di-run aplikasi kita. Nanti akan terjadi error seperti itu. Kemudian ada tipe data string. Nah, kalau tipe data string ini bisa teman-teman masukkan alfabet, bisa juga dimasukkan numerik atau angka, juga bisa dimasukkan karakter di string ini, tipe data string. Kemudian ada juga yang disebut dengan tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya terdiri dari dua pilihan, yaitu benar atau salah. Tipe datanya itu hanya terdiri dari benar atau salah, tapi ditulis dalam bahasa Inggris, yaitu true, true itu adalah benar, dan false, false itu adalah salah. Itu untuk tipe data boolean. Kemudian ada juga yang disebut dengan tipe data date. Nah, tipe data date ini digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal dan waktu. Nah, dan ada juga yang disebut dengan tipe data objek. Tipe data objek ini dipakai untuk menyimpan data berupa objek seperti form, kontrol, dan sebagainya. Nah, pada tipe data numerik itu masih terdapat tipe-tipe data lainnya, tapi masih golongannya tipe data numerik atau tipe data yang berisikan angka saja. Di tipe data numerik itu ada yang disebut dengan tipe data integer. Integer itu merupakan tipe data yang berisikan bilangan bulat saja. Jadi ketika teman-teman ingin memasukkan nilai desimal atau nilai pecahan pada tipe data integer, ini nanti tidak akan terbaca, teman-teman. Jadi hanya terdiri dari bilangan bulat saja. Kemudian di tipe data integer ini jangkauannya hanya terdiri dari negatif 32.768 sampai positif 32.767. Sedangkan untuk tipe data long masih tergolong kepada tipe data integer, hanya jangkauannya lebih luas kalau untuk tipe data long ini. Tapi di tipe data long ini teman-teman masih belum bisa untuk memasukkan tipe data berupa pecahan maupun desimal. Sedangkan untuk tipe data single, double, dan desimal, di situ teman-teman baru bisa memasukkan nilai berupa pecahan maupun desimal tadi. Untuk yang tipe data single merupakan data yang dapat digunakan untuk ketelitian perhitungan. Jadi untuk single ini adalah perhitungan berbentuk nilai desimal, cuman untuk single ini perhitungannya lebih sederhana. Sedangkan untuk double ini perhitungannya lebih kompleks. Seperti itu. Sedangkan untuk desimal merupakan tipe data numerik yang terdiri dari bilangan-bilangan pecahan yang dengan ketepatan atau presisi hingga 28 angka desimal, atau jadi 0, sekian 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 sekian, dan bila ditotalkan itu terdiri dari 28 angka desimal. Seperti itu untuk tipe data desimal. Dan yang terakhir, tipe data currency. Nah, tipe data currency ini digunakan untuk menyimpan nilai uang atau ketika kita melakukan perhitungan keuangan. Seperti itu untuk tipe data numerik. Sekarang kita akan melihat contoh penulisannya. Ketika kita mendeklarasikan suatu variabel atau memanggil suatu variabel dalam Visual Basic 6.0, untuk tipe data yang bukan varian, kita harus didahului dengan kata satu private, kedua public, dim, ataupun static. Nah, contoh deklarasi variabelnya, misalnya ada private hasil S single. Nah, kalau tadi teman-teman ingat ketika di tipe data varian, itu tidak ada perintah S seperti ini. Berarti kalau tidak ada perintah S seperti ini, maka si variabel hasil tadi itu langsung digolongkan sebagai tipe data varian. Tetapi untuk di sini, untuk contoh deklarasi variabel ini, ada perintah S. Maka secara khusus untuk variabel hasil di sini menggunakan tipe data single. Sedangkan untuk variabel jumlah, S integer. Berarti untuk variabel jumlah menggunakan tipe data integer. Untuk variabel harga menggunakan tipe data double. Kemudian untuk namaku itu menggunakan tipe data string. Untuk kota menggunakan tipe data string, untuk cek menggunakan tipe data boolean. Seperti itu. Kenapa sih Bu harus ada string, harus ada number gitu? Nah, kalau number itu benar-benar hanya menggunakan angka ya, teman-teman. Kalau string itu seperti kita menulis alamat rumah kan itu terdiri dari alfabet, kemudian terdiri dari
karakter juga, misalnya ada garis miring, kemudian terdiri dari number juga untuk nomor rumah ataupun RT dan lain sebagainya. Seperti itu untuk tipe-tipe data lainnya dan juga tipe data varian. Sekarang kita akan bahas data yang tadi sudah kita jelaskan. Sebetulnya kita pun sebagai programmer itu bisa membuat tipe data buatan didahului dengan setelahnya dituliskan type. Seperti itu. Kemudian itu untuk tipe-tipe data. Sekarang kita akan bahas tentang konstanta. Disebut dengan literal mempunyai nilai tetap. Sorry ya teman-teman, di sini suaranya agak berisik karena di luar. Jadi, nah, di konstanta ini itu namanya atau luarnya konstanta itu sebelum isi. Kemudian diakhiri dengan tanda kutip kembali. Jadi ketika teman-teman ingin menulis konstanta seperti Visual Basic di contohnya, Visual Basic itu harus teman-teman menggunakan tanda kutip dulu di awal, kemudian diakhiri dengan tanda kutip. Nah, jangan lupa, biasanya itu kita lupa ketika mengetik awalnya menggunakan tanda kutip, tapi akhirnya itu suka lupa ditutup gitu si tanda kutipnya. Nah, itu berarti si rangkaian tulisan kita itu masih dianggap sebagai konstanta, padahal kita udah masuk ke next page misalnya, sudah ada perintah yang lain yang diberikan, tapi kita lupa untuk memberikan tanda kutip di akhir, maka itu masih dianggap sebagai konstanta atau isi dari variabel. Itu jangan lupa, ketika teman-teman mau menuliskan coding itu harus lebih teliti dan hati-hati. Itu kemudian ketika teman-teman ingin menulis konstanta date, dengan tipe data date, ya, seperti tanggal maupun waktu, itu harus didahului dengan tanda pagar. Tanda pagar kemudian diakhiri pula dengan tanda pagar juga. Seperti itu, untuk konstanta boolean itu tinggal teman-teman masukkan atau tuliskan true or false. Seperti itu ya. Jadi dalam bahasa Inggris, bukan perintahnya benar atau salah, tetapi harus true or false. Seperti itu. Kemudian konstanta itu memiliki dua sumber ya menurut sumber datanya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan intrinsik, ada yang disebut dengan simbolik. Konstanta yang intrinsik ini disebut dengan konstanta internal. Bisa teman-teman lihat pada daftar objek libraries di objek browser atau di aplikasi lain seperti Microsoft Excel dan Microsoft Project atau memang intrinsik, teman-teman harus menggunakan awalan khusus. Nah, kalau Visual Basic dan Visual Basic Form Application itu harus didahului kata VB. Sedangkan harus didahului dengan kata, di contohnya ini ada VB, OK, cancel. Dia memanggil yang ada di dalam list object library Visual Basic, kemudian cancel. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan konstanta intrinsik. Nah, masih konstanta intrinsik juga. Nah, selain kita menggunakan tadi kode di kode window yang kita tulis, sebetulnya konstanta intrinsik ini ada beberapa yang sudah tadi properties window-nya. Jadi tidak harus menggunakan kode pada kode window. Salah satunya yaitu adalah window state. Nah, window state itu digunakan untuk menentukan ukuran jendela ketika formnya kita running.
Jadi di Windows State itu ketika kita pilih normal, jadi Windows State itu ada 3 pilihan, ada normal, minimize, dan maximize. Ketika kita pilih normal, si formnya itu ketika kita running, berarti akan seukuran dengan apa yang kita gunakan di form window itu. Tetapi ketika kita pilih ukurannya 1 atau minimize, itu si ukuran formnya ketika kita run itu akan menjadi kecil sampai tidak terlihat atau menjadi tab seperti itu. Kemudian untuk pilihan yang kedua maximize, ketika kita run, formnya itu akan penuh seisi layar komputer kita. Itu nanti kita akan coba agar lebih jelasnya. Kemudian ada yang disebut dengan konstanta simbolik. Tadi kalau konstanta intrinsik itu yang sudah ada listnya pada daftar object library. Kalau untuk konstanta simbolik ini bisa kita definisikan sendiri. Nah, contohnya itu seperti konstanta nilai pi. Nilai phi itu yang teman-teman tahu yang 22/7 atau 3,14 di pelajaran matematika. Nah, nilai pi itu tidak ada dalam list object library. Jadi kita harus mendefinisikan sendiri nilainya berapa. Caranya tulis konstanta nilai underscore pi, kemudian sama dengan, karena di sini tipe datanya merupakan tipe data berupa numerik, maka kita langsung saja tanpa memberikan imbuhan dan akhiran apapun, kita tulis angkanya. Sedangkan untuk nama program, itu kita menggunakan string, sehingga konstantanya didahului dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Seperti itu. Nah, untuk konstanta tanggal lahir juga di sini dia masih mencontohkan menggunakan tipe data string. Sedangkan untuk public konstanta nama mahasiswa Adinda itu masih string, dan sedangkan yang tanggal lahir di bawahnya dia masih menggunakan dia sudah menggunakan tipe data date, sehingga awalannya ditambahkan tanda pagar dan akhirnya ditambahkan juga tanda pagar. Seperti itu untuk konstanta simbolik. Sekarang kita akan membahas tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu tempat dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan sementara data-data yang dioperasikan. Nama variabel ini merupakan nama pengenal atau nama dari variabel yang akan kita gunakan. Nah, seperti tadi perintah S pada akhiran variabel itu sebetulnya opsional, bisa kita tambahkan atau tidak kita tambahkan. Bila tidak kita tambahkan, seperti tadi yang sudah dijelaskan, maka variabel tersebut akan digolongkan atau diklasifikasikan sebagai tipe data varian. Sedangkan kalau kita tambahkan perintah S setelah nama variabel, maka variabel tersebut akan kita tentukan sendiri tipe datanya apa, seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ada juga beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita memberikan penamaan pada variabel. Yang pertama, ketika kita memberikan penamaan, itu harus dimulai dengan huruf atau alfabet atau abjad. Jadi tidak boleh ketika penamaan itu kita menggunakan karakter atau angka maupun hanya spasi. Seperti itu. Jadi misalnya kita mau memberikan penamaan ya satu nama gitu, itu tidak bisa. Jadi harus langsung nama saja untuk nama variabelnya, jika boleh pakai angka 1 di depannya. Itu, kemudian syarat yang kedua, panjang namanya tidak boleh lebih dari 255 karakter. Karakter itu maksudnya kayak A, B, C, D, E, F, G-nya gitu ya, seperti kayak Nurmalita, N, U, R, M, A, L, I, T, A. Itu berarti ada 9 karakter. Seperti itu ya maksudnya dari karakter. Kemudian namanya juga harus unik, teman-teman. Tidak boleh sama antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian tidak boleh juga menggunakan kata-kata yang dikenal dalam bahasa Visual Basic 6.0. Seperti tadi, misalnya teman-teman menulis nama variabelnya hanya S gitu. Itu kan nanti akan tertukar dengan perintah penggolongan tipe data. Atau misalnya teman-teman menuliskan nama variabelnya adalah input atau print atau tadi private sub misalnya seperti itu. Jadi kenapa tidak boleh sama? Karena nanti itu programnya ketika di running itu akan bingung apakah itu merupakan nama variabel ataukah itu merupakan perintah untuk dijalankan pada aplikasi atau program tersebut. Nah, selain itu yang terakhir syaratnya tidak boleh menggunakan karakter persen, karakter dan, tanda seru, pagar,
kemudian dolar. Kenapa tidak boleh? Karena nanti kita akan membahas setelah ini tentang deklarasi tipe variabel. Nah, untuk pendeklarasian variabel itu ada dua tipe. Ada yang disebut dengan deklarasi eksplisit atau secara langsung atau secara gamblang kita tuliskan. Ada yang disebut dengan deklarasi implisit. Deklarasi implisit itu tadi menggunakan kode. Nah, untuk deklarasi eksplisit itu tadi sudah dijelaskan, dituliskan secara gamblang atau secara tertulis. Ketika kita ingin melakukan deklarasi secara eksplisit, itu harus didahului dengan option eksplisit. Jadi contohnya pada penulisan option eksplisit, kemudian dim, kode barang, string. Nah, di sini tuh dijelaskan ada perintah string. Jadi untuk tipe datanya ditulis secara jelas sebagai string seperti itu. Kemudian ada juga untuk variabel nama barang di sini string, kemudian ada bintang 40. Apa sih Ibu maksudnya bintang 40 di sini? Maksudnya itu untuk variabel nama barang dengan tipe data string maksimal karakternya hingga 40. Maksimal isi dari nama barangnya itu tipenya string tapi dibatasi sampai 40 gitu. Untuk harga barang tipe datanya merupakan single. Nah, sekarang kita bahas tentang deklarasi implisit. Kalau dari contohnya teman-teman sudah jelas terlihat perbedaannya kan? Kalau tadi itu dim kode barang string gitu, secara jelas dia menyebutkan string tipe datanya. Kalau di deklarasi implisit ini itu hanya berupa kode aja, teman-teman. Nah, seperti ini kode barang berarti variabel kode barang dolar aja gitu. Dolar. Nah, maksudnya dolar ini apa? Berarti dolar ini maksudnya adalah tipe data string. Sedangkan untuk currency menggunakan karakter @ untuk double tanda pagar, untuk single adalah tanda seru, untuk long itu adalah dan untuk integer adalah persen. Jadi untuk kode barang, tipe datanya adalah string, nilainya atau konstantanya adalah EL123. Kemudian nama barang masih dolar, berarti tipe datanya sebagai string. Untuk harga barang, tipe datanya tanda seru, berarti itu menggunakan tipe data single. Itu yang kita pelajari hari ini materinya. Jadi kita sudah mempelajari tentang elemen-elemen penting. Di Visual Basic itu ada 8 elemen, kemudian kita sudah bahas tipe data tadi ada 3 varian, kemudian tipe data lainnya juga ada tipe data yang bisa kita buat sendiri, kemudian konstanta sudah kita bahas, konstanta menurut sumbernya itu ada 2, ada intrinsik dan juga ada simbol, dan yang terakhir kita sudah bahas tentang variabel, yang mana variabel itu ketika kita deklarasikan, ada 2 cara, yaitu melalui deklarasi secara eksplisit maupun deklarasi secara implisit, seperti itu. Nah, sekarang karena materi sudah diberikan, saya akan memberikan demo kepada teman-teman. Kalau kemarin ketika saya menjelaskan tentang interface itu, saya memberikan demo sedikit tentang Hello World, kemudian sudah saya masukkan comment button, tapi comment button kemarin itu tidak bisa diklikkan, kemarin masih sesederhana itu. Sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan kode-kode program sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti, kemudian si tombol comment button itu nanti akan link menjadi apa gitu kita lihat. Sekarang silahkan teman-teman untuk membuka aplikasi Visual Basic di device-nya teman-teman semua. Oke. Tampilannya seperti ini, seperti biasa ketika kita membuka aplikasi Visual Basic 6.0. Kemudian untuk project-nya kita pilih New, kemudian kita pilih Standard Execution atau Standard exe. Setelah itu klik Open. Oke, teman-teman sambil mengikuti semuanya, kalau saya menjelaskan secara terlalu cepat, boleh teman-teman memberikan kode gitu ya, Bu, boleh diulang bahwa ini terlalu cepat atau lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman lihat tampilan interface kita seperti biasa,
ada project, kemudian ada form di sini, di mana form tadi untuk meletakkan objek-objeknya ada di toolbox. Nah, tadi yang maksud tadi komponen-komponen di toolbox yang bisa kita tambahkan itu, teman-teman klik toolbox-nya, kemudian klik kanan, itu ada komponen atau ada tab. Teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau misalnya mau menambahkan di komponen, berarti teman-teman mau menambahkan apa di sini. Teman-teman harus tahu. Memilih salah satu, terus nanti kemudian di-apply, di OK, seperti itu. Kemudian bisa juga teman-teman klik Add Tab. Sedangkan tadi kita membahas tentang window state. Nah, teman-teman bisa lihat properties window teman-teman yang ada di sebelah kanan tengah. Kemudian cari window state. Kalau teman-teman ada di tab alphabetic, berarti cari paling bawah, yaitu window state. Nah, itu kan ada 3 pilihan di situ, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan, ada yang normal, ada yang minimize, ada yang maximize. Ketika kita pilih normal, kita run, hasilnya akan sesuai dengan apa yang terpampang di form window kita, gitu kan. Kalau misalnya kita pilih di window state-nya minimize, itu ketika kita run, loh kok nggak ada gitu. Maksudnya sampai terlihat kecil sekali sampai tidak terpampang dalam form window kita. Kalau misalnya kita pilih maximize, kemudian, masih minimize. Kita pilih maximize, kemudian kita run, itu tampilan formnya akan memenuhi layar komputer kita. Seperti itu untuk pilihan atau yang sudah saya jelaskan tadi tentang Windows State. Kita kembali lagi ke normal, posisinya saya mau pindahkan dulu ke tengah di form layout, jadi ketika di run, akan enak itu terlihatnya. Kemudian sudah dibuka semua formnya, kemudian aplikasinya sudah berupa seperti ini semua, teman-teman? Sudah. Bentar, Bu. Silahkan ditunggu. Kalau sudah kabari ya, nanti kita akan lanjut lagi kalau sudah. Oke, sudah? Bila sudah, teman-teman sudah. Oke. Teman-teman, yang awal tadi seperti apa ya? kenapa? Yang normal. Ya, Windows State-nya kita pilih normal aja ya, Mbak. Semuanya, Mbak dan Mas, untuk kelas 2C, untuk Windows State-nya kita pilih normal saja. Di bagian mana, Bu? Kok saya nggak ada? Di Properties Window, Mbak. Nah, terus itu kan ada 2 tab kan? Ada alphabetic, kemudian categorize. Mbak pilih yang alphabetic saja, biar sesuai dengan abjad. Terus scroll, di scroll aja sampai bawah. Ada itu dari W, karena ini sesuai dengan abjad, berarti W paling akhir, itu ada Windows State. Tulisannya WINDOWSTATE, Windows State. Sudah ada, Mbak? ISO, ora ISO. Sebetulnya kalau tidak dimainkan juga sudah auto normal sih, teman-teman. Jadi tadi itu saya atur-atur hanya untuk menunjukkan saja apa yang saya jelaskan tadi. Gitu. Oke, sudah bisa kita lanjutkan kembali? Bisa, Bu. Alright. Bisa, Bu. Oke, kita sekarang klik dulu untuk form satunya. Kemudian kita ke properties window. Untuk name di sini kan name-nya, kita pilih alfabetik aja untuk tab-nya biar lebih mudah. Untuk name-nya di sini kan namanya form 1 atau form 1. Kita ubah dulu form 1 ini tulisannya menjadi FRM Hello, double L kalau saya. FRM Hello. Seperti ini. Kemudian bila sudah, caption-nya, di sini kan caption-nya masih form 1,
saya akan ubah caption-nya menjadi hello, world. Tanda seru kalau saya ditambah tanda seru. Jadi hello world. Di sini sudah berubah, yang awalnya tadi tulisannya form 1 berubah menjadi hello world. Seperti itu. Oke, kecepatan tidak? Jangan terlalu cepat-cepat, Bu. Baik-baik. Oke, diulang lagi. Untuk name-nya yang awalnya tulisannya form 1, teman-teman semua ubah menjadi tulisannya FRM hello, seperti itu. Kalau di sini Bu, punya saya kok tidak ada ya, kok hilang. apanya? Tidak ada kayak properties, alfabet, kategoris gitu, Bu. Kayaknya Mbak Ran deh. Coba di stop dulu, itu dilihat tombol run-nya yang ada di sini. Yang ada play, start, pause, end. Kan kalau di start tampilannya seperti ini. Propertiesnya tidak ada kan? Nah, Iya, kemudian Mbak keluarkan dulu. Nanti keluar lagi. Ada? nggak bisa, Bu. Oke. Coba Mbak share screen dulu. Oh iya. Loh, oh iya, kok nggak ada? Oke, sebentar. Bu, izin menjawab Oh ya, boleh. permasalahannya Boleh. Marcella. Ya, boleh. Ininya ya, di view-nya tidak diklik ya? Iya, itu punya saya juga gitu, Bu, tadi. Tapi saya klik kanan terus langsung ke ada pilihan properti sudah bisa. Coba, Mbak, klik kanan. Apanya yang diklik kanan, Mbak? Nah, itu, Bu, yang Hmm. itu muncul properties yang formnya. Coba bisa nggak, Mbak, diklik kanan, kemudian klik properties. Oke, coba ditarik geser aja ke sebelah kanan. Oke, terima kasih jawabannya, Mbak. Siapa tadi tuh? Gila, Bu. Mbak Dila. Kalau nggak bisa buka di view, itu berarti tidak tertampilkan. Apa? Itu penempatannya aja, Mbak. Tinggal digeser ke pinggir. Bisa nggak? Kalau nggak di close dulu, kemudian diklik kanan, digeser. Tadi mungkin digesernya ke atas sehingga nempelnya ke atas. Gitu. Baik, Bu, sebentar. Baik, ditunggu. Apakah ada yang bermasalah kembali? Tidak ada ya, semuanya bisa mengikuti. Mbak Teresia, Mbak Fitri, Mbak Helen, Sudah, kemudian Bu. sudah bisa, tidak ada gangguan. Iya, Bu. Oke, Mas Naufal sudah bisa, tidak ada gangguan juga. Mas Naufal dua-duanya nih. Naufal Hilmi dan Naufal siapa nih? Naufal Ihsan. Bisa mengikuti, Mas? Mas Naufal? Iya, Bu. Bisa mengikuti? Bisa, Bu. Oke, Mas Naufal Ihsan, bagaimana, Mas? Bisa mengikuti? Halo, Mas Naufal Ihsan? Apakah sudah meninggalkan ruangan Zoom ini, Mas Naufal Ihsan?
Oke, Belum, tolong. Bu. Oh, belum. Oke, bagaimana Mas bisa mengikuti? Jangan bobo loh. Kalau Bu. yang di view itu gimana, Bu? Soalnya saya yang klik kanan properties tetap tidak muncul. Di view, Mbak tinggal pilih menu view di menu bar. Menu. Ya. Kemudian itu di bawahnya ada properties window, ada project explorer, Ya. kemudian from layout window silahkan Ya. diklik, nanti muncul ke pinggir. Nggak muncul, Bu. Wah, kenapa? Coba-coba. Di klik kanan juga nggak bisa. Properties window yang F4 itu ya? Ya, betul. Tapi tidak muncul. Tadi untuk project-nya sudah pilih yang standar XC. Masih belum bisa, Mbak? Belum, Bu. Yang apa? Pilihan yang di sebelah kanan apa kiri ya ini, Bu? Yang berdiri itu tuh, Bu, tidak ada. Yang properties window-nya saja atau semuanya? Yang di samping saja. Yang properties window itu ya. Yang di kanan ya? Oh ya. Oke. Kalau diklik F4 juga tetap nggak keluar, Mbak? Tetap, Bu. Terus saya buka jendela baru, juga nggak bisa, Bu. Padahal Jumat kemarin bisa. Oke, sebentar. Oke, Mbak, nanti kita solve terakhir ya untuk Mbak Fatimah. Kita ikuti, dengarkan dulu saja untuk langkah-langkahnya. Soalnya kalau saya searching di sini agak sedikit ribet.
harus membuka dari file C. Jadi untuk Mbak Fatimah kita ikutin dulu saja, nanti kita coba solve di akhir aja ya Mbak. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang lain sekarang bisa dilanjut Ya. lagi. Untuk nama tadi FRM Hello, kemudian captionnya Hello World. Nah, selanjutnya teman-teman tambahkan comment button pada toolbox. Kemudian letakkan di form teman-teman semua. Sudah? Bisa diulangi, Bu. Teman-teman pilih comment button di toolbox. Comment button itu ke 3 sebelah kanan dari, iya betul, 3 ke bawah dari sebelah kanan, 1, 2, 3, ini comment button. Belum share screen ya, sorry. Lupa. Ya, Bu, belum share screen. Belum, jadinya bingung. Oke, ini. Comment button yang ketiga, yang ini, Mbak. Bu, berarti kalau nggak ada properti nggak bisa ya, Bu? Bisa saja sih sebetulnya, cuma nanti ketika penamaannya, Mbak mengikuti nama yang sudah ada. Nanti deh coba, nanti kita coba ya Mbak. Mau diikutin dulu boleh diikutin, jadi nanti ketika codingnya sedikit berbeda. Iya Bu, ya. Iya. Oke. Sudah meletakkan comment button di sini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kembali nama di properties-nya. Untuk name-nya ini, kan tulisannya comment 1 di sini. Comment satunya kita ubah namanya menjadi CMD hello. Saya H-nya besar. CMD hello double L kalau saya. Kalau teman-teman mau mengikuti percis sama, tapi sebisa mungkin percis dulu aja sama ya teman-teman. CMD hello. Bu, untuk CMD Hello-nya itu juga kecil semua atau besar semua? Saya tulisannya CMD-nya kecil semua, kemudian H-nya besar, E-nya kecil lagi, sisanya kecil lagi. Jadi CMD H besar, ELLO, CMD hello, seperti itu. Oke, kalau sudah penamaan, caption-nya yang awalnya tulisannya comment 1, saya ubah menjadi click me. Kalau caption-nya boleh bebas. Mau sentuh saya, tekan saya, itu terserah. Kalau untuk penamaannya, tolong sama. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, yang belum silahkan ditunggu. Sudah? Oke, kalau sudah. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to. Kalau sudah, teman-teman sekarang double klik di objek comment button ini, di objek yang comment button atau di yang tulisannya kalau saya klik me ini, di double klik, nanti keluar apa ini namanya? Coding. Private sub CMD hello underscore klik di situ. Kemudian silahkan teman-teman ikuti bahasa atau kode yang saya tuliskan di sini. Kodenya adalah FRM hello. Nah, yang tadi
yang tidak ada propertiesnya, berarti bukan FRM hello untuk namanya, tetapi form 1 biasanya. F-nya besar, ORM 1. Form 1 yang tadi tidak ada tab properties atau properties window-nya. Kemudian yang ada namanya jadi form hello. Kalau teman-teman penulisan namanya sama dengan saya, berarti tinggal ikutin saja FRM hello. Tapi kalau tadi teman-teman nulisnya F-nya besar, kemudian L-nya cuma 1, pokoknya ikutin nama yang teman-teman berikan tadi untuk form 1. FRM 1, kemudian titik, tulisannya hide. Jadi itu maksudnya ketika CMD hello itu diklik, atau comment hello-nya itu diklik, nanti form hello itu yang berisikan hello world tadi namanya, captionnya hello world, kemudian ada comment button, itu akan kita hide atau akan kita sembunyikan. Maksudnya seperti itu. Jadi FRM hello itu form hello kita hide. Kalau sudah di enter, teman-teman, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, tulis MSG box. MSG box itu maksudnya message box. Message box yang isinya adalah hello, world. Berarti ini tipe datanya merupakan string karena kita tambahkan tanda kutip sebelum hello, kemudian diakhiri dengan tanda kutip lagi setelah tanda seru. Jadi tanda kutip hello world seperti itu. Itu merupakan tipe data tadi string. Sudah? Bu, izin tanya, Bu. Boleh. Itu setelah koma di spasi atau tidak, Bu? Kalau untuk hello world itu kan konten, jadi boleh di spasi juga. Hello world boleh kok pakai spasi. Yang tidak boleh itu untuk penamaan tadi, variabelnya saja. Nah, kayak kita memasukkan variabel MSG box, bukan sih variabel, ini objek. Misalnya nanti MSG box itu namanya apa, misalnya kita kasih nama, itu tidak boleh diawali dengan tanda spasi atau tanda angka yang tadi sudah kita bahas, seperti itu. Kalau untuk isinya boleh menggunakan spasi. Hello world, sudah? Bila sudah, imbuhkan koma. Sudah, Bu. Kemudian kita akan mendeklarasikan tombol OK yang sudah ada di list objek. Nah, itu VB, V-nya kecil, B-nya kecil, kemudian OK, O-nya besar, K-nya besar, kemudian only, O-nya kembali besar, N, L, Y-nya kecil. VB, OK, only. Sudah? Ini di enter, Bu. Belum, Mbak. Atau mana belum? Sudah? Kalau sudah, kita tambahkan kembali koma. Title-nya kita kasih title namanya Hello from VB. Jadi kita buat message box, isinya Hello World, dengan ada nanti tombol OK, hanya ada tombol OK atau OK, dengan title-nya, di sini kan sudah ada suggest, nulisnya apa, untuk title-nya itu, atau judulnya message box-nya itu, namanya Hello from VB. Menggunakan tipe data string, karena kita menggunakan tanda kutip. Sudah? Oke, kalau sudah di-enter, setelah di-enter, kita akan mengetik kembali
Yang tadi tulisannya FRM hello, sesuai yang di atas ini tadi. FRM hello, kemudian titik show, show, S-nya 1. Sudah. Jadi itu maksudnya ketika komen hello itu diklik, si form 1 atau yang teman-temannya tadi yang tidak bisa diedit lewat properties window, form hello-nya ini kita hide dulu, kemudian akan keluar message box yang isinya hello world. Di message box tersebut nanti akan ada OK, tombol OK, dengan judul message box-nya adalah hello from VB. Ketika tombol OK-nya kita klik, maka form hello-nya akan kembali show atau akan kembali ditampilkan. Maksud dari kodenya adalah seperti itu. Sudah? Jadi kalau yang tadi tidak bisa, tulisannya form 1. Biasanya form 1 tulisannya FORM 1, begitu ya, Mbak. Nggak usah diketik kalau yang lain. Jadi berarti form 1.hide, message box-nya masih sama untuk tulisannya. Cuma yang private sub-nya kan karena tadi double klik, berarti bukan CMD hello, tapi comment 1. Kemudian yang FRM hello-nya masih jadi form 1.show, seperti itu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan di-close code window-nya. Sekarang teman-teman run. Boleh klik play di sini atau klik start di sini atau mau di run di sini silahkan. Ketika di run nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kemarin si tombol klik me-nya belum bisa kita tekan atau ketika kita tekan itu tidak akan berubah apa-apa. Kalau sekarang akan muncul message box dengan tadi title-nya Hello from VB, isinya Hello World dengan VB OK only, yaitu hanya ada tombol OK. Kemudian kan tadi ketika di comment button-nya diklik, form hello-nya kita hide, keluar message ini, kemudian ketika OK-nya kita klik, form hello-nya kembali show atau kembali ditampilkan. Begitu. Maaf, Bu, punya saya error. Oke. Ya punya Coba saya juga tidak muncul, Bu. tidak terklik gitu. Ada, tapi muncul error. Boleh di-share screen? Oke, boleh di-end, Mbak. Oh, end to end share screen. Coba share screen lagi. Bentar. Ya. Oke, back dulu Mbak, jangan dulu di run. Nah, lihat properties Mbak. Di situ namanya Mbak FMR kan? Properties Mbak dulu, lihat properties window Mbak. Ini kan CMD hello, betul. Kemudian klik yang form-nya. Mbak klik yang form, yang hello world itu, diklik. Yang bukan sayang. Nah, ini tombol yang hello world itu diklik. Nah, itu diklik. Kemudian Mbak lihat properties Mbak. Udah, itu name-nya Mbak bukan FRM, tapi FMR. Hello. Betul? R dulu, Mbak. FRM. Nah, oke. Sekarang double klik lagi yang objek klik me-nya atau comment button-nya. Sebentar, saya lihat dulu kodenya.
CMD hello, underscore click hide. Maksudnya, Oke, silahkan di close. Coba di run lagi. Close yang atas kanan kedua. Itu bukan sih? Kanan atas itu kan ada X. Kalau enggak tombol kode yang di bawah project 1 ada tulisan project 1 di project Windows. Itu ada gambar kode kan di pinggir kiri. Yes, itu betul yang tadi. Betul, di atas lagi. Itu ada ikonnya 3 kan, 1, 2, 3. Nah, yang paling kiri itu view code, klik dulu. Sudah diklik. Berarti ini close-nya yang ini nih Mbak nih. Gimana ya nunjukinnya? Kan ini yang di kanan atas ada minimize, ada maximize kanan atas. Nah, itu ada close. Nah, itu close. Kemudian run coba. Sudah. Oke. Terima Berhasil kasih, Bu. ya? Oke. Boleh di close share screen-nya. Siapa lagi tadi? Yang Mbak Fatimah berhasil nggak, Mbak? Enggak, Bu. Mbak. Oke. Kita skip dulu yang Mbak Fatimah. Yang lain, ada yang tadi masih error. Berarti ketika error itu, penamaan kalian tidak sesuai dengan di kodenya kalian gitu loh. Oke, saya mau lihat hasilnya dulu Mas Naufal. Mas Naufal Ihsan. Boleh lihat hasilnya Mas Naufal? Berhasil atau tidak? Mas Naufal Ihsan, are you there? Mas Muhammad Naufal Hilmi? Oke, 2 orang itu masih tanda tanya kemana ya. Kemudian saya mau coba lihat hasilnya Mbak Intan. Mbak Intan berhasil? Intan Malika? Ya, Bu. Boleh di-share screen? Oke, silahkan di-run, Mbak. Oke, berhasil. Terima kasih. Boleh di-close kembali? Selanjutnya, Mbak Teresia, silahkan boleh ditampilkan. Boleh di-share screen, Mbak Teresia Natalia. Kenapa? Oke. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Teresia. Boleh di-close share screen-nya lagi. Sekarang saya mau lihat hasilnya dari ini nih, penasaran sama Mas-Mas 2 ini. Mas Naufal. Mas Naufal mana saja yang jawab? Boleh, silahkan Mas Naufal. Jadi sedikit tanda tanya ya, apakah Mas Naufal Hilmi dan Mas Naufal Ihsan itu masih ada di kelas ini atau tidak ya? Selanjutnya Mbak Denshen. Mbak Denshen boleh dilihatkan hasilnya?
Mbak Denshen Oria. Iya, Bu. Oke, boleh di-share screen Mbak hasilnya. Mbak Denshen. Iya, Bu, ini laptop saya masih lemot. Walah, oke. Mbak Anissa Dwi, apakah masih di ruangan ini? Mbak Anissa Dwi? Masih, Bu. Oke, bisa mengikuti Mbak? Bisa, Bu. Oke. Mbak Helen Ayu masih di ruangan? Masih, Bu. Oh iya. Oh, itu kalian tuh pakai 2 device gitu ya? Walah. Oke. Mbak Mona Lisa? Masih di ruangan, Mbak? Iya masih, Bu. Oke. Nih Mas Naufal 1 dan Mas Naufal 2. Sudah kembali kah? Mas Naufal? Halo. Malu-malu, Bu, mungkin. Ini tuh antara malu-malu apalagi ke WC gitu loh. Nggak muncul. Oke. Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap semuanya bisa. Tadi yang bermasalah hanya Mbak Fatimah saja ya. Oke, kalau kayak gitu. Nanti kita coba solve masalahnya bareng-bareng ya, Mbak. Saya juga di sini sambil browsing apa yang salah. Karena kalau tidak pegang device-nya memang sedikit bingung. Kemudian bagi yang lain yang tidak bermasalah, kita akhiri mata kuliah hari ini tentang materi tentang tadi elemen, kemudian tipe data, variabel, juga konstanta. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya, sudah menghargai saya dengan menyalakan kamera teman-teman semua, dan sudah mengikuti langkah per langkah demo yang sudah saya tampilkan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharing ke teman-teman dapat berguna ke depannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ketika saya men-share ilmu terlalu cepat, apakah terlalu tidak jelas gitu. Kalau tidak jelas sih saya merasa puas agar teman-teman belajar lebih mandiri untuk mencari apa sih yang tadi Bu Nurma omongin tuh gitu ya. Harus gitu ya karena udah mahasiswa kan. Udah waktunya kayak kan kalau dulu tuh waktu SMA apa sih guru itu yang diomongin tuh nggak jelas gitu kan, tapi ya udah gitu kita terima-terima aja. Nah kalau untuk mahasiswa sekarang bukan gitu waktunya Mbak, ketika teman-teman sekarang sudah tidak paham dengan sesuatu yang disampaikan oleh dosen, ini waktunya kita untuk mengkaji lebih dalam secara mandiri. Nah ketika kita mengkaji lebih dalam tuh kadang kita menemukan hal-hal baru yang mana sebetulnya bisa saja ilmunya itu lebih banyak daripada dosen gitu kan, sedangkan biasanya kalau saya gitu hanya terbatas dengan mencari dari beberapa sumber. Nah biasanya mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda apalagi Gen Z sekarang gitu ya, bukan Gen Y lagi, itu lebih kreatif, lebih sangat tertantang ketika mendapatkan sesuatu gitu. Itu yang sangat saya harapkan bagi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf juga untuk teman-teman yang lain silahkan untuk meninggalkan apa ini tuh ruangan ini
Untuk Mbak Fatimah, kalau misalnya masih penasaran, mari kita mencari solusinya bersama-sama. Bagi teman-teman yang mau membantu Mbak Fatimah dan saya, silakan masih tetap tinggal di ruangan ini, tapi kalau yang sudah selesai ataupun dengan ada keperluan yang lainnya, silahkan. Untuk hari ini tidak ada tugas, teman-teman semua. Tugasnya tadi sudah saya berikan. Untuk materi dan modul yang sudah kita lakukan hari ini, nanti akan saya share ke PJ di kelas 2C ini. Kemudian di modulnya itu masih ada tampilan yang lainnya di bawahnya setelah VBOK only ini yang kita klik comment button ini tuh ada lagi di bawahnya. Boleh teman-teman kalau mau mencoba di modul itu yang bawahnya silahkan, sangat saya anjurkan. Tapi kalau tidak juga lebih baik dicoba aja dulu Mbak, biar menambah knowledge ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya tutup kelas ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Silakan untuk Terima meninggalkan kasih, ruangan ini. Bu. Oke.